Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 853-855. Kota Huyang, Provinsi Jiangnan. Meskipun jaraknya ratusan kilometer dari Linhai, kota ini merupakan markas dan basis operasi utama keluarga Ye di selatan Sungai Yangtze. Gedung perkantoran setinggi 18 lantai itu kini benar-benar beroperasi dengan aman dan tertib. Dari luar, semuanya tampak sangat normal. Beberapa papan nama bertuliskan huruf emas milik kelompok Ye tergantung di luar. Kelihatannya megah, membuat orang tidak berani menghadapinya. Saat ini, sekitar pukul 8 pagi. Orang-orang sudah berdesakan di gerbang kelompok Y. Lagi pula, saat ini adalah jam sibuk untuk bekerja. Saat ini, sebuah mobil SUV BMW yang tidak mencolok melaju langsung ke tempat parkir bawah tanah milik Y. Ketika pintu terbuka, Marisa Chu yang mengenakan seragam hitam putih keluar dari mobil sambil mengenakan kacamata hitam biru. Berbeda dari sebelumnya, tubuh Marisa Chu saat ini tidak terlihat lesu, sebaliknya, posturnya sangat bersemangat dan bersemangat. Suara sepatu hak tinggi yang ditendang dan diinjak terdengar sangat keras dan berirama. Sepasang kaki putih yang panjang sama sekali tidak merasakan dingin. Saat ini, Marisa Chu tampak muram, dan matanya tajam dan lurus ke depan. Tampaknya ada pertempuran yang sulit menunggunya di kelompok Y di selatan Sungai Yangtze. Dari lift di garasi bawah tanah, Chu tidak langsung menuju ke dewan direksi, tetapi pergi ke kantor presidennya sendiri. Meskipun Marisa Chu adalah pemegang kekuasaan dan administrator sebenarnya dari kelompok Y, bagaimanapun juga, dia tidak memiliki banyak saham di dewan direksi, juga tidak memiliki cukup suara. Dalam menghadapi mutasi Y, Marisa Chu tetap memilih untuk tetap tenang dan mantap, dan pertama-tama mendengarkan angin. Kantor Tuan Y di Jiangnan tingginya 18 lantai, sedangkan kantor Presiden Chu berada di lantai 10. Ketika semua orang melihat Marisa Chu keluar dari lift di lantai 10, ekspresi mereka hampir semuanya bergetar pada saat yang bersamaan. Bagaimanapun, presiden nominal itu belum berada di perusahaan setidaknya selama 2 bulan. Beberapa karyawan baru bahkan melihat Chu untuk pertama kalinya. Halo, Presiden. Halo, Presiden. Semua orang di sekitarnya memberi hormat kepada Marisa Chu dengan sopan, dan Chu hanya mengangguk sedikit sebagai tanggapan. Maju cepat, Marisa Chu langsung masuk ke kantor presidennya, punggungnya tampak sangat tinggi dan acuh tak acuh. Untuk kelompok Y yang begitu besar, kantor presiden Marisa Chu tidak terlalu mewah, tetapi sangat sederhana. Meja sederhana, kursi sederhana, sofa, dan beberapa peralatan kantor yang serasi. Melihat kantor presiden yang kosong, Marisa Chu menyipitkan matanya dan menyeringai pahit sejenak, lalu duduk tegap di mejanya. Setelah merenung sejenak, Marisa Chu meraih telepon, biarkan Xiao Qiao datang ke kantorku. Xiao Qiao dalam mulut Marisa Chu adalah asisten presiden grup Y dan, tentu saja, orang kepercayaan Chu di grup Y. Selama periode waktu di Linhai ini, hampir semua dokumen grup Y diserahkan oleh Xiao Qiao kepada Marisa Chu untuk diperiksa. Tidak lama setelah panggilan telepon, terdengar ketukan di pintu kantor Presiden Chu. Masuk, kata Marisa Chu lembut. Pintu didorong terbuka dan seorang wanita berusia sekitar 30 tahun, dengan rambut pendek, masuk. Wanita itu melangkah ke Marisa Chu dan berkata sambil tersenyum, Presiden, apakah Anda sudah kembali? Marisa Chu tersenyum pada Xiao Qiao dan memberi isyarat padanya untuk duduk. Yo, apakah operasi internal grup normal akhir-akhir ini ketika saya tidak ada di sini? Tanya Chu. Bagaimanapun, Marisa Chu tidak dapat melakukan semuanya sendiri dalam grup Y yang begitu besar. Beberapa hal harus diselesaikan oleh mata dan telinganya sendiri di dalam grup, yang juga merupakan pengetahuan para manajer. Xiao Qiao berpikir sejenak dan berkata, Presiden, operasi grup masih normal. Hanya saja ada beberapa perubahan kecil yang terjadi di jajaran direksi. Yah, aku mendapat telepon dari Lisa kemarin. Tapi aku tidak tahu persis apa yang terjadi. Tolong ceritakan lebih rinci. Marisa Chu menyipitkan matanya sangat tajam. Xiao Qiao terkejut, tetapi bagaimanapun juga, dia telah mengikuti Marisa Chu untuk waktu yang lama. Xiao Qiao secara alami tahu seperti apa temperamen presiden keluarganya, jadi dia menenangkan diri sejenak. Presiden, sebenarnya, pergantian jajaran direksi baru saja dimulai minggu lalu. Tidak ada yang menganggapnya serius sebelumnya. Namun,
Setelah penyelidikan Departemen Teknologi, pergantian personel jajaran direksi seharusnya dibuat oleh manusia. Dan itu mungkin telah direncanakan sebelumnya. Dengan itu, Xiao Qiao merendahkan suaranya dan mengeluarkan sebuah dokumen dari foldernya sendiri dan menyerahkannya kepada Marisa Chu. Presiden, tolong lihat ini. Marisa Chu mengambil dokumen itu, meliriknya, lalu mendesis dingin. Presiden, ini adalah tren grup di pasar sekunder pasar saham dalam 2 minggu terakhir. Sebelum suatu periode waktu, volume perdagangan grup di pasar sekunder relatif stabil. Namun, dalam 2 minggu terakhir, volume perdagangan tiba-tiba meningkat, dan semuanya merupakan transaksi besar. Setelah suara itu, Xiao Qiao melanjutkan, meskipun mereka melakukan banyak penyembunyian dan pergantian kepemilikan, tetapi orang-orang di Departemen Teknologi masih melacak beberapa petunjuk. Menurut perhitungan awal kami, orang misterius telah menyapu pasar sekunder dalam 2 minggu terakhir, dan kemudian membeli 80% saham kami di pasar sekunder sekaligus, sekitar 100 juta saham dalam transaksi itu. 100 juta saham. Jika dikonversi menjadi ekuitas grup, itu akan menjadi sekitar 10% Cumushan dengan cepat mengonversi akun itu. Ya, Presiden. Dan orang ini tampaknya agak tidak sabaran. Kemarin sore, dia datang ke pintu secara langsung dengan sertifikat saham, meminta perubahan Dewan Direksi Grup dan mengizinkannya bergabung. Karena sahamnya telah disertifikasi oleh sekuritas, persyaratannya sangat masuk akal, jadi kami tidak punya cara untuk menghentikannya. Selama dia tidak ada di grup, Marisa Chu memfokuskan seluruh perhatiannya pada operasi grup, tetapi mengabaikan tren pasar sekunder. Dia tidak menyangka bahwa seseorang akan secara langsung mengendalikan pasar sekunder dan bergabung dengan grup Y dalam bentuk akuisisi ekuitas. Marisa Chu berpikir sejenak dan bertanya, Xiao Qiao, bagaimana dengan Dewan Direksi? Apa pendapat para rubah tua itu? Untuk saat ini, tidak ada suara. Namun, semua direktur setuju bahwa kita harus menunggu Anda kembali dan mengadakan rapat dewan sementara sebelum membahas masalah ini. Marisa Chu mendengus, para rubah tua ini memiliki sedikit hati nurani. Setelah memikirkannya, Marisa Chu tiba-tiba berpikir dan terus bertanya, Xiao Qiao, apakah kamu sudah menemukan identitas pihak lain? Apakah ada orang lain di balik orang itu? Ini sangat penting. Kita harus menyelidikinya dengan jelas. Ini. Xiao Qiao ragu-ragu dan berkata, Presiden, saya khawatir tidak ada seorang pun di balik orang itu. Sepertinya tidak ada seorang pun yang dapat menugaskannya di Jiangnan. Saat dia berbicara, wajah Little Yo berubah pucat dan jelek. Namun, kata-kata Xiao Qiao yang menyesatkan ini bahkan lebih mengejutkan Marisa Chu. Xiao Qiao, siapakah orang itu pada akhirnya? Di telepon kemarin, Lisa juga ragu-ragu dan tidak dapat mengatakan mengapa. Presiden, orang yang membeli saham grup kami seharusnya adalah kenalan lama Anda. Dia adalah orang Liu Yanzi, juru mudi Liu. Apakah itu dia? Marisa Chu langsung melompat dari posisinya. Pada saat ini, telepon rumah Marisa Chu berdering lagi. Dering telepon yang jelas dan tajam ini terdengar sangat kasar di telinga Marisa Chu. Bab 854. Menyapu pasar sekunder dan memperoleh saham grup Y. Jika itu terjadi pada orang lain, Chu hanya menduga bahwa itu adalah operasi bisnis kecil untuk mencari lebih banyak keuntungan. Tetapi begitu hal ini terjadi pada Liu Yanzi, sifatnya berubah total. Marisa Chu secara alami tahu siapa Liu Yanzi. Liu Yanzi tidak hanya seorang taipan dan taipan bisnis di selatan Sungai Yangtze, tetapi juga memiliki posisi yang sama dengan Marisa Chu. Dia juga juru bicara keluarga emas di Jiangnan. Liu Yanzi berusaha sekuat tenaga untuk bergabung dengan keluarga Ye di Jiangnan. Itu bukan operasi komersial sederhana, tetapi mungkin melibatkan perjuangan keluarga emas di 49 kota ibu kota kekaisaran. Inilah sebabnya mengapa Marisa Chu sangat ketakutan setelah mendengar berita itu. Cumushan, yang sakit kepala, melirik telepon rumah yang terus-menerus berdering di sekelilingnya. Meskipun sangat tidak mau, tetapi Marisa Chu tetap mengangkat telepon dan berkata, Halo, ini Marisa Chu. Di ujung telepon yang lain tidak tahu harus berkata apa, tetapi Marisa Chu hanya berkata dengan nada cemberut, saya tahu. Saya akan datang tepat waktu pukul 2 siang. Setelah itu, Marisa Chu menutup telepon. Xiao Qiao yang ada di seberangnya menatapnya dan berhenti berbicara. Dia bertanya, Presiden, panggilan telepon tadi. Itu dari Dewan Direksi. Saya diminta untuk menghadiri rapat sementara Dewan Direksi tepat waktu pukul 2 siang. Marisa Chu tertawa getir beberapa saat, mengejek, sepertinya rubah-rubah tua di grup ini punya banyak mata. Saya baru saja kembali, dan mereka sudah mengetahuinya.
Xiao Qiao ketakutan dan tidak berani mengetahuinya. Sebenarnya, ada terlalu banyak situasi seperti itu dalam grup yang besar. Tidak peduli Marisa Chu, presiden atau dewan direksi, adalah peserta dan kepentingan langsung grup Y, jadi mereka secara alami memiliki mata mereka sendiri di dewan direksi. Itu hal yang aneh. Mengabaikan kegugupan Xiao Qiao, Marisa Chu hanya melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah, Xiao Qiao, aku sudah tahu proses masalahnya. Keluarlah dulu. Aku ingin diam sendiri." Xiao Qiao menjawab dengan cepat, lalu dengan hormat berkata, "Baiklah, Presiden." Setelah itu, Xiao Qiao berdiri, mundur 2 langkah, lalu berjalan keluar dari kantor Presiden Marisa Chu. Sampai Yo kecil pergi, mata Marisa Chu hanya memancarkan cahaya keemasan, lalu kakinya terkulai di atas meja, jari-jarinya dengan lembut menekan alisnya. Liu Yanzi, Dewan Direksi, Lin Hai, sakit kepala, sakit kepala. Marisa Chu baru merasa lega sekarang. Kevin Ye meminta Cynthia Fang untuk membantunya. Itu bukan tanpa badai. Pasti tuan muda yang rendah hati dari keluarganya sendiri yang telah menyadari sesuatu. Kalau tidak, Kevin Ye tidak akan membuat keributan. Saat ini, Marisa Chu memiliki niat untuk menyingkirkan Liu Yanzi, seorang sosok yang menyimpan niat jahat. Namun, secara teori dan fakta hukum, ini tidak layak. Bagaimanapun, Liu Yanzi sekarang memiliki ekuitas kelompok Y. Tangan disilangkan. Saat ini Marisa Chu adalah wajah ragu-ragu duduk di kursi kantornya. Bagaimana caranya? Sekarang bagaimana caranya? Sekarang Marisa Chu tidak tahu apa yang sedang dilakukan Liu Yanzi. Dia juga tidak tahu seperti apa situasi ibu kota kekaisaran. Dia bahkan membuat keluarga Liu berani melakukan hal seperti itu di hadapan dunia yang tidak menghormatinya. Setelah memikirkannya untuk waktu yang lama, Marisa Chu tidak dapat menemukan apa yang harus dilakukan dengannya. Akhirnya, dia menghela napas, lupakan saja, lupakan saja. Apa hubungan antara pertarungan abadi ini dan aku? Aku wanita yang lemah, aku hanya bisa melihatnya berubah. Katanya, Marisa Chu tidak ingin berpikir, dari tubuhnya mengeluarkan ponsel pribadi, memutar nomor telepon. Telepon itu terhubung setelah beberapa bunyi bip. Sebuah suara lembut datang dari ujung telepon yang lain, "Sanshan, bagaimana menurutmu meneleponku saat ini?" Mendengar suara yang familiar ini, Marisa Chu tampaknya memiliki tulang punggung. Pria di ujung telepon itu seperti cinta ayahnya pada Marisa Chu, yang memainkan peran yang tak tergantikan dalam kehidupan Marisa Chu. Diam sejenak, Marisa Chu berkata, "Tuan ketiga, aku telah mengalami beberapa kesulitan." Tuan ketiga di mulut Marisa Chu secara alami tidak akan memiliki orang lain. Dia adalah tuan ketiga dari keluarga Ye, Laozi murahan Kevin Ye, Marcus Ye. Pada saat perubahan yang begitu luar biasa dalam keluarga Ye di selatan Sungai Yangtze, panggilan bantuan Marisa Chu bukanlah kepada Leonard Ye, pemilik keluarga Ye, tetapi kepada Marcus Ye, orang yang malas dari keluarga Ye. Dari titik ini, kita dapat melihat bahwa Marisa Chu memang orangnya Marcus Ye. Haha. Marcus Ye di ujung telepon tertawa 2 kali dan bercanda, "Sanshan, ini tidak seperti dirimu. Bahkan jika ada kesulitan besar di masa lalu, kamu tidak akan meneleponku. Tetapi tuan ketiga, kali ini tidak sama, aku. Ujung telepon yang lain tercengang dan berkata, "Bagaimana, apakah kelinci kecil Kevin Ye itu menindasmu?" Marisa Chu dengan cepat dan gugup menyangkal, "Tidak, itu bukan tuan ketiga. Itu tidak ada hubungannya dengan tuan muda Kevin. Hei, aku akan memberitahumu, meskipun kelinci kecil itu sedikit brengsek, dia masih sangat menyedihkan. Bagaimana dia bisa rela menindasmu, wanita secantik itu?" Marcus Ye di ujung telepon sama sekali tidak berbicara langsung, mengatakan bahwa dia tidak menghormati orang tua tidaklah berlebihan. Marisa Chu sangat marah sehingga dia bergumam dan berkata, "Tuan ketiga, aku akan memberitahumu sesuatu yang serius. Jika kamu melakukan ini lagi, aku dapat langsung menelepon pemiliknya." "Sanshan kecil, aku bercanda. Mengapa menganggapnya serius?" Setelah mengatakan itu, suara Marcus Ye tiba-tiba mengandung sedikit ejekan, "Sanshan kecil, sebenarnya, kamu tidak mengatakan bahwa aku juga tahu, kamu sangat ingin menelepon, bukankah kelompok Y ada yang salah?" Marisa Chu tercengang dan berkata, Liu Yanzi tidak tahu perhatian macam apa yang dia berikan di dalam hatinya. Dia diam-diam membeli ekuitas Y. Sekarang dia telah meminta rapat sementara Dewan Direksi. Dia ingin bergabung dengan keluarga Y. Aku tidak tahu bagaimana menghadapinya. Lihatlah masalah tuan muda ketiga. Haha, Sanshan kecil, aku berkata sejujurnya, jangan menganggap hal semacam ini sebagai satu hal. Tidak perlu khawatir tentang hal seperti itu. Sebenarnya,
kungfu ini berada di luar puisi. Situasi di Jiangnan hanyalah sebagian kecil dari seluruh permainan catur. Kunci keberhasilannya bukan pada kelompok Ye, tetapi pada ibu kota kekaisaran, atau lebih tepatnya di Linhai, pada anak laki-laki Kevin Ye. Jadi jangan membuat dirimu gugup. Itu tidak perlu. Mengenai kata-kata Markus Ye yang misterius, Marisa Chu sama sekali tidak dapat memahami intinya. Marisa Chu berkata dengan aneh, "Tuan ketiga, lalu, apa yang harus aku lakukan selanjutnya?" "Oh, ini sangat sederhana. Yang harus Anda lakukan adalah hal yang paling sederhana dari semua biro, yaitu mengundurkan diri. Jika Anda mengundurkan diri dari jabatan Presiden Ye dari Jiangnan, semua ini tidak akan ada hubungannya dengan Anda." "Apa? Mundur?" Marisa Chu berdiri lagi sambil berteriak panik, dan tidak dapat mempercayainya. Bab 855. Marisa Chu tidak menyangka Markus Ye akan memberikan nasihat yang buruk seperti itu kepada dirinya sendiri, dan itu sama sekali tidak terlihat seperti lelucon. Sangat penting untuk diketahui bahwa keluarga Ye di selatan sungai yang sangat penting bagi keluarga Ye. Begitu Marisa Chu mengundurkan diri, bukan hanya harga saham keluarga Ye akan anjlok, tetapi juga secara tidak langsung keluarga Ye akan kehilangan kendali atas kelompok keluarga Ye. Ini adalah kerugian yang sangat mengerikan bagi keluarga Ye, ibu kota kaisar. Dapat dikatakan bahwa begitu keluarga Ye di selatan sungai yang hilang, sistem keuangan seluruh keluarga Ye akan runtuh total. Marisa Chu tidak dapat memahami langkah Markus Ye. Apa tujuan dari langkah ini? Namun, tidak mengherankan bahwa dunia adalah permainan catur besar, dan ada banyak orang yang ingin menulis di atasnya, tetapi orang yang berbeda pada akhirnya akan pergi ke arah yang berbeda. Sama seperti Markus Ye, matanya tidak berada di ibu kota kekaisaran, atau di 49 kota, jadi dia dan yang lainnya menganggap arahnya sama sekali berbeda. Rumah Ye, ibu kota kaisar, berada di paviliun di belakang gunung. Markus Ye duduk di paviliun dengan gaun panjang dan pakaian biasa, dan ada permainan catur di depannya. Di antara hitam dan putih, Markus Ye menempel pada hitam dengan tangan kirinya dan putih dengan tangan kanannya. Dia tampaknya sedang bermain catur dengan dirinya sendiri. Dan di belakang Markus Ye, si tua kelima berdiri dengan hormat, dengan wajah bingung menatap punggung tuannya. Angin dingin membelai, Markus Ye tiba-tiba tertawa, tidak menoleh, hanya menamparkan ringan bidak catur di atas papan catur meja batu, bertanya, "Si tua kelima, apakah kamu sangat aneh?" Ada banyak pertanyaan di dalam hati. Si tua kelima tidak berani berkata, hanya menatap Leng Sen ke arah Markus Ye. Di sudut mulutnya, dia menunjukkan senyum. Markus Ye melanjutkan, "Tidak masalah. Jika kamu memiliki pertanyaan, katakan saja dengan cara yang hebat. Aku dengan senang hati akan menjawabnya untukmu." Jelas bahwa sikap Markus Ye telah menjadikan anak kelima dalam daftar naga dan harimau sebagai objek pelatihan utama, jika tidak, Markus Ye tidak akan mengatakan begitu banyak kepadanya. Si tua kelima menggerakkan sudut mulutnya, wajahnya tampak aneh, "Tuan, bawahan benar-benar memiliki banyak pertanyaan, juga memiliki banyak teka-teki." Setelah itu, saudara kelima mendesis dingin, situasi di selatan sungai yang sejelas bahwa orang-orang dari keluarga Liu ingin membalas dendam. Tuan muda membunuh tetua batin mereka. Keluarga Ye di selatan sungai Yangtze adalah fondasi dan jalur kehidupan ekonomi keluarga Ye. Anda tahu bahwa pihak lain akan menyerang di sini, tetapi mengapa dan mengapa? Mengapa membiarkan Marisa Chu mengundurkan diri? Markus Ye tertawa dan tertawa cemerlang. "Ya, Tuan. Jika Anda mengikuti logika normal, Anda harus membunuh Liu Yanzi saat ini, atau setidaknya mencoba untuk menekan pertikaian internal kelompok Ye, tetapi Anda melakukan yang sebaliknya, yang sangat sulit dipahami oleh bawahan Anda. Tidak dapat dipahami." Markus Ye, dengan sedikit senyum, tiba-tiba bangkit dan berkata kepada yang kelima, "Lao Wu, sudut pandang Anda berasal dari seluruh keluarga Ye, ibu kota kaisar. Jika Anda berpikir dari sudut pandang lain, itu tidak akan sulit untuk dipahami, tetapi Anda juga akan mengangkat tangan untuk itu." Muna kelima tua menatap Markus Ye, "Tuan, maafkan saya karena bodoh, tidak begitu mengerti maksud Tuan." "Tidakkah Anda mengerti? Kalau begitu saya akan memberikan penjelasan yang terperinci." Dia meninggalkan bidak catur Markus Ye dan berjalan ke yang kelima, "Jika saya ingin mempertimbangkan seluruh keluarga Ye, saya seharusnya tidak mendorong gadis kecil Marisa Chu untuk mengundurkan diri. Bagaimanapun juga, kau benar. Keluarga Ye di selatan sungai Yangtze adalah sumber kehidupan keluarga Ye. Sayangnya, titik awalku bukan di sini. Sekarang aku hanya ingin membuat seluruh Jiangnan kacau."
Kemudian Markus Ye mengambil satu bidak lagi dan dengan lembut menyentuhnya di tengah papan catur meja batu. Kemudian, meja batu di paviliun itu bergemuruh dan runtuh, dan batu keras itu berubah menjadi bihun. Bertebaran di tanah anak-anak hitam dan putih bercampur satu sama lain, kau tidak bisa memberitahuku, aku tidak bisa memberitahumu. Dewa Lima Lengleng tua, hatinya tidak bisa menahan perasaan kultivasi gurunya yang mengerikan. Saat ini, Markus Ye bersuara lagi, bercanda bertanya, kelima, kau mengatakan bahwa seluruh Jiangnan dalam kekacauan. Jika gadis kecil Marisa Chu tidak melakukannya lagi, orang-orang dari keluarga Ye, apakah lelaki tua itu atau kedua saudaraku, tidak akan bisa tinggal diam. Menurutmu apa yang akan mereka lakukan selanjutnya? Ini. Tuan kelima berpikir sejenak dan berkata, kalau itu aku akan menugaskan orang yang tangguh dan berkuasa untuk membereskan kekacauan di Jiangnan. Ya. Kamu bisa memikirkannya, dan mereka juga bisa. Dan orang yang pergi ke selatan sungai Yangtze ini seharusnya tidak hanya kuat dan berkuasa, tetapi juga merupakan garis keturunan keluarga Ye. Menurutmu siapa yang akan mereka kirim? Ini. Tuan kelima merenung lagi, Tuan Lei, Tuan Muda Fan. Mereka tampaknya tidak memiliki kemampuan ini, bukan? Jika Tuan Muda Tianming ada di sini, dialah yang seharusnya tidak akan mengecewakannya. Sayangnya, Tuan Muda masih di ketentaraan, dan dia tidak dapat menghubunginya. Setelah berbicara sendiri beberapa saat, yang kelima melanjutkan, jika tidak ada seorang pun dari generasi ketiga keluarga Ye, maka kita hanya bisa membiarkan Tuan melakukannya sendiri. Markus Ye hehe berkata sambil tersenyum, tidak, kakak laki-laki saya orang ini saya kenal dengan baik, hal yang melelahkan dan tidak tahu terima kasih seperti ini sama sekali tidak ingin dia sentuh. Saya benar-benar tidak dapat memikirkan orang lain di keluarga Ye yang dapat maju untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, tentu saja. Hanya saja dia tidak berada di ibu kota, tetapi di laut. Markus Ye tertawa, itu terlihat semakin berarti. Yang kelima terkejut dan kemudian berkata, yang dikatakan Tuhan adalah Tuan kecil. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Lao Mu mengangguk dan berkata, jika Tuan kecil maju, situasi di selatan sungai Yangtze secara alami akan terkendali. Tetapi bawahanku khawatir bahwa Cao Su memiliki kultivasi yang kuat, tetapi dia tidak memiliki pengalaman dalam operasi komersial, dan pada akhirnya akan mengalahkan dirinya sendiri. Kamu dapat yakin bahwa anak itu sangat licik. Mengenai ketajaman bisnis, dia lebih pintar dari siapapun. Tidak seorang pun dapat mengatakan bahwa anak itu tidak memiliki naluri bisnis. Jika dia ingin bermain dengan Liu Yanzi, dia hanyalah pemain keluarga. Kemudian Markus Ye tersenyum dingin dan berkata, tentu saja, jika kamu benar-benar tidak bisa bermain, maka dia juga memiliki tangan kedua. Membunuh Liu Yanzi adalah masalah besar. Kelima, jangan berpikir tentang anak itu dengan cara yang normal. Dalam menghadapi kekuasaan absolut, hukum komersial apapun, konspirasi apapun, itu omong kosong. Mendengarkan kata-kata Markus Ye, kelima berambut dingin tegak, tetapi tidak ada cara untuk membantah. Memang, bukan tidak mungkin bagi tuan muda keluarganya untuk membunuh Liu Yanzi. Setelah memikirkannya, yang kelima melanjutkan, menurut maksud tuan, saya berharap tuan muda akan mengambil alih kelompok Ye Jiangnan, tetapi saya tidak tahu apakah tuan muda dapat menyetujui pengaturan Anda. Markus Ye, sambil tersenyum, berkata, yang kelima, Anda harus menjauh. Keluarga Ye di Jiangnan hanyalah permulaan. Saya tidak hanya ingin anak laki-laki itu mengambil alih keluarga Ye di Jiangnan, tetapi juga ingin dia mengambil alih keluarga Ye, ibu kota kekaisaran di masa depan. Nah, itu baru langkah pertama. Yang kelima terdiam lagi, karena dia tidak dapat membayangkan gambaran seperti apa yang ada di hati orang